Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas lagi soal P3K Bidan tahun 2024, yaitu adalah kompetensi manajerial bagian keempat. Soalnya sesuai FR ya teman-teman, yang biasa sering keluar pada tes P3K kebidanan. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Nomor 1, di sebuah posyandu, seorang bidan senior memberikan tugas kepada karyawan baru yang baru saja lulus P3K 2023. Ia bernama Rina. Tugas mendadak itu diberikan kepada Rina dan ketiga rekannya dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan. Namun ternyata ketiga rekannya yang lain belum menyelesaikan tugasnya, sehingga membuat Rina ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus Rina lakukan? A. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lain. B. Lebih baik menunggu rekan kerja lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. C. Menunggu rekan kerja lain baru menyerahkan pekerjaan agar terlihat kompak. D. Segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang E. Menunggu rekan kerjanya, karena jika mereka tidak selesai, sebaiknya Rina juga tidak menyelesaikannya. Nah, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Jadi soal nomor 1 ini pembahasannya yaitu menyelesaikan tugas dengan tuntas dapat diandalkan, dan tepat waktu adalah pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Dan pilihan jawaban yang A adalah yang paling tepat, yaitu segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lainnya. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman, yang paling tepat. Karena di sini kan tugasnya harus dikumpulkan pada saat deadline. Jadi harus tepat waktu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 2. Gaji yang saya dapatkan dari kantor setelah menjadi ASN ternyata tidak cukup untuk biaya sehari-hari. Saya jadi sering mengeluh karena sebelumnya saya bekerja di kantor swasta yang gajinya cukuplah besar. Kemudian karena paksaan dari orang tua untuk menjadi ASN, saya mendaftarkan P3K dan akhirnya lolos. Saya sangat kaget karena ternyata gajinya tidaklah cukup untuk kehidupan saya sehari-hari. Maka A. Seringkali mencoba untuk tetap bersabar, bekerja keras menjadi ASN yang baik dan berhemat sebisa mungkin. B. Saya mencari pekerjaan sampingan dibanding pekerjaan kantor asal tidak mengganggu pekerjaan kantor dan di luar jam kantor. C. Saya menggunakan tabungan anak untuk keperluan yang mendesak. D. Saya berhemat dengan tidak memberi uang jajan kepada anak tetapi membekalinya. Dan yang E. Saya mengevaluasi semua kebutuhan dan hanya membeli untuk kebutuhan pokok yang penting saja. Nah, kita jawab sama-sama ya teman-teman. Soal nomor 2 ini. Saya mencari pekerjaan sampingan dibanding pekerjaan kantor, asal tidak mengganggu pekerjaan kantor dan di luar jam kantor. Hal ini adalah menunjukkan sikap yang optimis, tidak putus asa dan dapat bekerja secara mandiri. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus mencari jawaban yang tepat, yang bijak dan tidak menjatuhkan, dan yang paling terbaik kalau soal-soal kompetensi manajerial ini. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke, kalau begitu kita lanjut soal nomor 3. Setelah bekerja menjadi sukarelawan selama 5 tahun, tibalah pengumuman pembukaan seleksi P3K Kesehatan tahun 2023. Anda ditawari teman Anda untuk membeli buku yang menunjang profesi karir dan persiapan P3K seharga Rp300.000. Padahal saat ini Anda tidak memiliki uang, maka A. Tidak akan membeli buku tersebut dan akan banyak belajar melalui media lain. B. Saya akan meminjam buku dari orang lain saja yang telah lulus bertahun-tahun sebelumnya.
C. Saya tidak akan mempunyai banyak waktu untuk belajar karena pekerjaan saya di kantor sangatlah banyak. D. Saya akan membeli buku tersebut setelah gajian. Dan yang E, teman saya hanya akan mencari keuntungan dikala ada kesempatan besar. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini yaitu adalah, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Saya akan membeli buku tersebut setelah gajian. Maka jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Buku merupakan salah satu sumber yang diperlukan. Membeli buku menunjukkan keinginan untuk belajar lebih banyak dan salah satu bentuk ikhtiar agar kita bisa lolos P3K kesehatan dengan belajar bersungguh-sungguh. Maka membeli buku itu penting ya teman-teman. Dan jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Saya akan membeli buku tersebut setelah gajian. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Menurut rekan kerja Anda adalah tipe orang yang A. Dapat memimpin, B. Mengalah, C. Penyabar, D. Baik, dan yang E. Dapat dipercaya. Jadi teman-teman harus memilih jawaban yang tepat ya teman-teman. Nah, dari soal nomor 4 ini, itu jawaban yang paling tepat itu yang A ya teman-teman, dapat memimpin. Nah, karena jawaban ini menunjukkan penilaian terhadap kemampuan diri sendiri dalam mengkoordinasi orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, dapat memimpin. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal yang terakhir atau soal nomor 5. Anda adalah seorang apoteker yang bekerja di apotek. Nah, ini tentang apoteker ya teman-teman, tentang apoteker. Tapi ini kan nakes juga. Ya, kemungkinan nanti akan ada soal yang sama seperti ini. Suatu ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun, dia tidak mempunyai resep itu dan memaksa ingin membelinya. Bahkan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apakah yang sebaiknya Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tidak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Saya menolaknya dengan mantap. Dan yang E. Saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Jadi jawabannya apa teman-teman? Nah, jadi jawaban di sini yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Saya menolaknya dengan mantap karena obat yang mau dibelinya itu harus menggunakan resep dokter. Karena itu bisa membahayakan kesehatan kalau tidak dengan resep dokter. Jadi tidak dijual bebas ya teman-teman, harus menggunakan resep dokter. Jadi di sini tipe obat yang keras ya teman-teman. Jawaban yang tepat itu adalah yang D. Saya menolaknya dengan mantap. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Pokoknya beberapa hari ke depan aku akan membahas soal tentang kompetensi manajerial dulu. Nanti setelah itu kita akan membahas soal kebidanan atau soal-soal nakes yang lainnya. Yang terutama itu kebidanan ya teman-teman, karena di sini kan khusus soal-soal kebidanan. Oke, kalau begitu terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.